Ayat hari ini adalah Kejadian 46, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul alasan untuk tidak takut turun. Pertama-tama mari kita lihat sebuah foto. Menurut Anda, ini foto apa? Ini adalah tempat saya pernah bekerja dahulu, sepertinya sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Ini adalah gerai Starbucks yang terletak tepat di depan universitas tempat saya kuliah. Sebelum anak kedua saya lahir, saya pernah bekerja di sini selama sekitar 6 bulan. Saya bukan seorang barista, melainkan pekerja paruh waktu yang bertugas membersihkan dan membuka toko setiap pagi. Saya memilih pekerjaan paruh waktu di dekat sekolah dan rumah yang tidak akan mengganggu studi saya, yang bisa saya lakukan pada pagi hari atau larut malam. Saat itu adalah masa yang sangat sulit secara ekonomi. Tetapi setiap hari sebelum masuk kelas, saya selalu mendapat secangkir kopi Starbucks, dengan cangkir terbesar dan minuman termahal, lalu masuk ke kelas. Karena itu, teman-teman saya mungkin berpikir, wah, dia sepertinya orang kaya. Setiap kali selesai bekerja, saya selalu membawa pulang kopi gratis untuk istri saya. Itu adalah masa-masa termiskin dalam hidup saya. Tetapi saya meminum kopi yang paling mahal, yang bahkan sekarang pun jarang saya minum. Saya memiliki kenangan seperti itu. Siapakah CEO perusahaan tempat saya bekerja saat itu? Dialah orang ini, Howard Schultz. Tentu saja saya belum pernah bertemu dengannya dan tidak begitu mengenalnya. Tetapi orang ini menjabat sebagai CEO Starbucks dari tahun 1987 hingga 2000, dan dari tahun 2008 hingga 2017. Selama ia memimpin perusahaan, gerai yang awalnya hanya beberapa, mungkin sekitar 6 atau 10 gerai, bertambah menjadi lebih dari 28.000 gerai di 77 negara di seluruh dunia. Saya rasa sekarang jumlahnya sudah lebih banyak lagi. Dulu di awal tahun 2000-an, saya pernah membaca artikel di surat kabar seperti ini, dengan tajuk, Kedai Kopi Datang ke Gedung Saya. Para pemilik gedung pada waktu itu sangat enggan menerima kedai kopi. Namun, sekarang jika kita melewati sebuah persimpangan di kota besar, kita bahkan bisa melihat gerai dari perusahaan yang sama, berdiri di keempat sudut persimpangan. Waktu benar-benar telah banyak berlalu, dan pemikiran orang-orang pun sudah banyak berubah. Alasan saya memperkenalkan orang ini adalah karena sebuah wawancaranya. Dalam wawancara itu, Schultz berkata, saya ingin menciptakan perusahaan yang belum pernah menjadi tempat ayah saya bekerja. Saat Schultz memimpin perusahaan, ia mengenang ayahnya. Namun kenangan itu sama sekali bukan kenangan yang indah dan damai. Sebaliknya, kenangan itu sangat sulit dan berat. Misalnya, ketika Schultz berusia 7 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan saat mengemudikan truk. Pada saat itu, tidak ada yang namanya asuransi kesehatan, kompensasi kecelakaan kerja, atau tunjangan pengangguran. Ia mengenang masa itu sebagai masa yang sangat sulit. Namun, Schultz yang merenungkan masa kecilnya ini, apa yang ia lakukan ketika ia menjadi CEO perusahaannya sendiri? Ia mulai memberikan dukungan kesejahteraan yang luar biasa bagi karyawannya. Ia bahkan memberikan opsi saham yang biasanya hanya diberikan kepada para eksekutif kepada karyawan tingkat bawah. Ia juga memberikan beasiswa universitas 4 tahun dan asuransi kesehatan kepada semua karyawan, termasuk pekerja kontrak dan paruh waktu. Ia bahkan memberikan manfaat layanan kesehatan kepada semua karyawan dan memberikan cuti ayah, sebuah kebijakan yang luar biasa pada saat itu. Sebagian dari tunjangan-tunjangan ini sebenarnya masih terbatas di banyak tempat hingga saat ini. Namun, kapan Schultz memulai hal ini? Pada tahun 1988, tepatnya saat Olimpiade Seoul diselenggarakan.
Bahkan ketika saya bekerja di Starbucks, kesejahteraannya cukup baik. Mereka selalu memberikan 1 kantong biji kopi setiap minggu dan mengizinkan saya minum kopi apa saja selepasnya di semua gerai di seluruh negeri. Bahkan, mereka memberikan cuti berbayar kepada saya yang hanya seorang pekerja paruh waktu. Awalnya, saya ragu dan khawatir tidak akan dibayar, jadi saya berkata tidak akan mengambil cuti. Namun, setelah dijelaskan bahwa cuti itu berbayar dan secara hukum saya harus mengambilnya, saya pun akhirnya berlibur. Ada kenangan seperti itu. Apa alasan Schultz begitu memperhatikan kesejahteraan karyawannya? Ia mengatakan bahwa alasannya adalah kenangan masa kecilnya. Kenangan masa sulit saat berada di titik buta kesejahteraan sosial, kenangan itulah yang membuatnya memberikan kesejahteraan terbaik bagi para karyawannya saat ia menjadi CEO, supaya mereka tidak mengalami kesulitan yang sama. Kalau begitu, sekarang mari kita coba berpikir seperti ini. Bisakah kita sepenuhnya memisahkan masa kecil Schultz yang sulit dengan masanya menjadi CEO? Bisakah kita dengan tegas memisahkan kedua masa ini dengan mengatakan, masa itu adalah masa itu dan masa ini adalah masa ini? Sebenarnya, bagi Schultz, kedua masa ini bukanlah dua waktu yang terpisah. Masa-masa sulit adalah bagian dari kehidupan Schultz, sama seperti masanya menjadi CEO kelas dunia. Keduanya bukanlah dua waktu yang berbeda, melainkan saling terhubung dan saling memengaruhi sebagai satu kesatuan perjalanan hidup. Pengalaman di satu masa memungkinkannya mengembangkan kebijakan dan pemikiran di masa yang lain. Kita bisa melihat bahwa kedua masa ini saling memengaruhi. Karena masa yang sulit sebelumnya, masa kejayaannya setelahnya dapat terbuka baginya. Alasan ia dikenang sebagai CEO yang memimpin masa keemasan Starbucks hingga saat ini mungkin adalah karena pengalaman sulit di masa kecilnya. Pengalaman berada di titik buta kesejahteraan sosial. Orang seringkali terlalu mudah memisahkan kedua masa ini. Namun, seiring kita menjalani hidup, kita menyadari bahwa tidak selalu demikian. Masa lalu dan masa kini tidak dapat dipisahkan secara ketat, melainkan saling terhubung dan berlanjut sebagai perjalanan hidup satu orang. Dalam bacaan kita hari ini, diperkenalkan pula dua peristiwa yang seolah-olah bertentangan. Lalu, bagaimana kita harus memandang peristiwa-peristiwa ini? Haruskah kita memisahkannya, menganggap yang satu sebagai masa lalu dan yang lain sebagai masa depan? Orang-orang cenderung menganggap keduanya sebagai hal yang berbeda. Namun, tidak selalu demikian. Dari sudut pandang perjalanan hidup seseorang, di mana keduanya saling memengaruhi, kedua peristiwa ini bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Mari kita baca bersama firman dari bacaan kita hari ini. Kejadian 46 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Amin. Di sini, di ayat 3 dan 4, diperkenalkan dua peristiwa yang berbeda, yaitu turun dan naik. Dalam kehidupan Yakub ke depannya, akan terjadi peristiwa turun dan naik. Tuhan memberitahukannya terlebih dahulu. Kepada Yakub yang dihadapkan pada peristiwa ini, Tuhan menasihatinya. Janganlah takut untuk turun. Kepada Yakub yang harus sekali lagi meninggalkan tempat yang akrab, kepada Yakub yang harus sekali lagi menuju tempat yang asing, Tuhan berfirman, janganlah takut. Tuhan menekankan bahwa hal yang tidak boleh ditakuti adalah yang pertama, yaitu turun. Tuhan tidak menyebut peristiwa ini sebagai sekadar pindah atau migrasi. Alkitab menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa turun. Yakub pergi ke Mesir dan kemudian kembali dari sana. Kedua hal ini bisa saja berarti perpindahan wilayah yang biasa. Namun Alkitab tidak sekadar mengungkapkannya sebagai datang atau pergi. Bacaan hari ini mengungkapkan perjalanan ke Mesir sebagai turun dan mencatat jalan kembali sebagai naik. Jelas ada nuansa negatif yang terkandung dalam kata turun dan nuansa positif dalam kata naik. Mengapa peristiwa turun ini menjadi hal yang menakutkan? Karena biasanya orang berpikir bahwa peristiwa turun dan peristiwa naik adalah dua hal yang terpisah. Apakah benar keduanya adalah peristiwa yang berbeda? Kenyataannya tidak demikian. Peristiwa turun dan naik adalah peristiwa yang saling terhubung dan berkesinambungan. Dalam hidup kita harus memahami hal ini dengan baik. Dilihat dari sudut pandang kehidupan seseorang, turun dan naik bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan merupakan satu peristiwa yang berkelanjutan. Karena kita turun, kita bisa naik.
Orang yang tidak pernah turun tidak akan bisa naik. Tidak ada kehidupan yang hanya berisi peristiwa naik, dan tidak ada juga kehidupan yang hanya berisi peristiwa turun. Kehidupan kita terkadang turun dan terkadang naik. Tanjakan dan turunan itu saling terkait untuk menciptakan sebuah karya seni yang disebut kehidupan seseorang. Jadi, keduanya sesungguhnya adalah satu. Masa kelam Schultz dan masa gemilangnya sebagai CEO bukanlah dua masa yang terpisah, melainkan terhubung sebagai satu kehidupan. Masa-masa sulit dan berat dalam hidup kita, serta masa-masa cerah dan bahagia, juga bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling terhubung. Mengenai hal ini, dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca bersama. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Amin. Baik mujur maupun malang, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjadikan kedua hal ini terjadi berdampingan. Dalam hidup kita, bisa ada tanjakan dan juga turunan. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu takut pada peristiwa turun. Karena peristiwa turun itu adalah jalan yang terhubung langsung dengan peristiwa naik. Kehidupan orang beriman juga memiliki pasang surut, tetapi tidak seperti grafik saham. Ketika saya mengatakan ini, mungkin ada yang bergurau, grafik saham saya hanya turun saja. Bagaimanapun, grafik kehidupan orang beriman adalah seperti ini. Saya pernah menunjukkan gambar ini dalam ibadah sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Ke arah manakah panah dalam gambar ini menunjuk? Jelas di mata Anda, panah ini menunjuk ke arah bawah. Melihat panah ini, kita merasa sedang turun. Namun, benarkah demikian? Bentuk asli dari panah ini adalah seperti ini. Jika kita hanya melihat pada satu titik tertentu, itu jelas akan terlihat seperti panah yang turun. Masa kecil Schultz pun, jika kita hanya melihat masa itu saja, akan menjadi salah satu titik turun pada panah tersebut. Akan tetapi, jika kita melihat keseluruhan panah dari jauh, bentuknya berbeda. Kehidupan kita sebagai orang percaya sebenarnya juga berbentuk seperti itu. Jika kita melihat dari dekat dan hanya fokus pada satu bagian, hidup kita seolah-olah sedang menuruni jalan yang curam. Karena itu, kita merasa takut, gemetar, bahkan menjadi negatif. Namun, jika kita melihat hidup kita dari jarak yang lebih jauh, hidup kita sama sekali berbeda. Tidak seburuk itu. Turun akan segera diikuti dengan naik. Keduanya terhubung, yang berarti bukan dua hal yang berbeda, melainkan satu. Karena merupakan satu kesatuan, bagian yang menurun pun tidak bisa dikatakan hanya sebagai sebuah penurunan. Karena itu adalah turunan yang terhubung dengan bagian yang menanjak. Jadi itu bukan panah yang turun, melainkan yang terus-menerus naik. Dalam pengulangan kecil antara naik dan turun, jika kita melihat hidup kita selalu bergerak naik ke atas. Saya memberkati Anda untuk percaya bahwa beginilah kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana kita naik seperti itu? Bagaimana kita bisa menggambar kurva yang menanjak seperti itu? Jawabannya sederhana, karena Tuhan kita. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan kita. Dalam bacaan hari ini di ayat 4, Tuhan berfirman bahwa Ia akan membawa engkau kembali. Berkat Tuhan yang membawa kita kembali inilah, kita selalu bisa naik dan akan naik lagi. Sejatinya kita adalah umat yang tidak akan dibiarkan terus-menerus turun, karena Tuhan menyertai kita. Peristiwa turun dan naik bukanlah dua, melainkan satu. Saat kita turun, sesungguhnya kita sedang bersiap untuk naik. Kehidupan yang turun sambil naik, inilah kehidupan umat Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sekarang saya akan menjelaskan alasan kedua mengapa kita tidak perlu takut untuk turun. Ayat 4 tidak mengatakan bahwa kita akan turun sendirian. Ayat itu dengan jelas mengatakan bahwa kita akan turun bersama Tuhan. Sebenarnya, ungkapan ini tidak begitu akrab bagi kita. Kita akrab dengan ungkapan naik bersama Tuhan atau datang bersama Tuhan. Namun, turun bersama Tuhan terasa sangat asing. Kita berpikir, bukankah Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa turun? Dan bukankah situasi di mana kita harus turun adalah karena Tuhan tidak menyertai kita? Kita cenderung berpikir seperti itu. Namun, sebenarnya tidak demikian. Dalam bacaan hari ini, Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Ia akan menyertai Yakub tidak hanya dalam peristiwa naik, tetapi juga dalam peristiwa turun. Tuhan berjanji akan menyertai tidak hanya dalam hal-hal yang positif, tetapi juga dalam hal-hal yang negatif. Jika demikian, yang harus kita ingat adalah ini. Tuhan tidak hanya menyertai dalam situasi yang baik. Dalam situasi yang tidak baik pun, Tuhan kita selalu dan senantiasa menyertai kita.
Tuhan menyertai kita dengan setia. Apakah Anda percaya? Oleh karena itu, kita tidak perlu takut untuk turun, karena Tuhan menyertai kita yang sedang turun. Di sini, ada bagian yang perlu kita telah lebih lanjut tentang turunnya Tuhan. Firman Tuhan hari ini menggunakan kata Ibrani, yarat, yang berarti turun. Kata ini sangat umum dalam Perjanjian Lama, tetapi ada satu ayat dalam kitab Keluaran yang memiliki makna khusus. Mari kita baca Keluaran pasal 7 ayat 14. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Di sini pun Tuhan berkata bahwa Ia telah turun. Ungkapan yang tidak biasa kita kaitkan dengan Tuhan digunakan sekali lagi. Untuk bangsa Israel yang menderita dan ditindas oleh orang Mesir, apa yang Tuhan putuskan? Ia menyatakan bahwa Ia akan turun ke tengah-tengah ladang kehidupan mereka, ladang penderitaan mereka. Mengapa Tuhan melakukan hal yang tampaknya tidak sesuai dengan kebesarannya? Alasan Tuhan melakukannya adalah sepenuhnya demi kita. Tuhan adalah pribadi yang turun langsung ke tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang hanya berdiri dari jauh dan memerintah. Ia bukan pribadi yang hanya memberi perintah. Tuhan datang ke tempat kita menderita. Tuhan datang ke tempat kita meneteskan air mata dan menyertai kita. Inilah sifat penting Tuhan. Apakah ada di antara Anda yang merasa sedang melewati lorong kegelapan saat ini? Apakah ada di antara Anda yang merasa sedang berada di tempat yang penuh air mata? Tempat kegelapan atau air mata mungkin tampak seperti tempat yang jauh dari Tuhan. Namun, Tuhan dengan rela hati menyertai kita di dalam kegelapan itu, di dalam air mata itu, di tempat yang tampaknya jauh darinya. Ia melakukannya demi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita turun ke Mesir sendirian. Tuhan berfirman, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir." Karena itu, tempat kita berada sekarang adalah tempat di mana kita berjalan bersama Tuhan. Meskipun bukan tempat yang menanjak, meskipun mungkin tempat yang hina dan tidak berharga, Tuhan kita adalah pribadi yang rela menyertai kita di tempat itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Tuhan yang turun tidaklah asing bagi kita. Kita sudah sangat mengenal Tuhan yang rela turun demi kita. Karena Tuhan kita, Yesus, telah melakukannya. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan surga, melintasi jurang yang lebar antara pencipta dan ciptaan, dan datang di antara kita dengan mengenakan tubuh manusia. Ia datang dan turut merasakan semua yang kita alami. Melalui ini, Tuhan menjadi satu dengan kita. Melalui ini, Tuhan kita ingin berfirman pagi ini, engkau tidak sendirian. Engkau bersamaku. Saudara-saudari, alasan jalan turun tidak menakutkan adalah karena jalan itu terhubung dengan jalan naik. Tidak ada orang yang hanya turun, dan tidak ada seorang pun yang hanya naik. Kepada Yakub yang sedang turun, tunjanjikan bahwa ia akan naik kembali. Tuhan memimpinnya agar hidupnya tidak berakhir di jalan turun, melainkan hanya melewati jalan itu untuk kemudian naik kembali. Kehidupan kita juga seperti ini. Terasa seperti sedang turun, tetapi jalan itu terhubung dengan jalan naik. Jalan yang terhubung dengan jalan naik, meskipun terlihat menurun, pada kenyataannya adalah jalan menanjak. Jangan lupakan hal ini. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Selain itu, alasan jalan turun tidak menakutkan adalah karena Tuhan menyertai kita. Ia turun bersama kita. Meskipun kita sedang menapaki jalan menurun, kita bisa naik karena kita turun bersama Tuhan. Di ladang kehidupan yang melelahkan dan sulit, Tuhan kita selalu menyertai kita. Meskipun terasa seperti sedang turun, kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita di jalan itu. Dan bahkan sekarang pun, Ia tetap menyertai kita. Ia akan segera mengubah jalan menurun itu menjadi jalan menanjak. Jika dilihat dari dekat, mungkin terlihat seperti mengarah ke bawah. Tetapi jika dilihat dari jauh, hidup kita tetap bergerak ke atas. Turunnya orang-orang beriman hanyalah proses untuk naik. Ingatlah itu. Meskipun Anda sekarang berada di jalan yang menurun, dalam keadaan yang menyesakkan dan sulit, jangan lupa bahwa Tuhan kita menyertai kita di ladang kehidupan yang berat dan sengit itu. Dan hiduplah dengan terus maju ke atas. Saya memberkati semua jemaat untuk menjadi demikian dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Apakah ada di antara Anda yang berdiri di titik yang terasa seperti jalan menurun dalam hidup? Tuhan tetap menyertai Anda. Mari kita hidup dalam doa, tidak melupakan Tuhan,
dan memandang kepadanya, sambil menantikan jalan menanjak itu. Tempat ini sekarang adalah tempat di mana kita bersama Tuhan kita. Biarlah kami merasakan dan mengalami Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang makasih. Terima kasih, karena Engkau telah membuat kami mendengar suara-Mu pagi ini yang berfirman, janganlah takut untuk turun. Biarlah kami tidak takut untuk turun, dan tidak melupakan bahwa jalan itu adalah jalan yang akan segera menanjak. Biarlah kami hidup dengan percaya dan bersandar padamu. Tuhan yang berjanji akan menyertai kami bahkan di jalan yang menurun itu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menyertai kami hingga ke tempat yang rendah dan menuntun kami ke tempat yang tinggi. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin.